Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Kurnia Gustiawan. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester ganjil pada tahun 2020 di mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang diampu oleh Bu Tati Sariwulan. Dalam soal ini terdapat dua bagian soal, yaitu bagian 1 yang kita diminta untuk membuat general jurnal. Lalu soal bagian 2 yang kita diminta untuk membuat laporan keuangan. Transaksi yang terjadi pada soal ini terjadi pada perusahaan dagang. Pertama-tama, kita akan mengerjakan soal bagian 1 yang transaksinya terjadi pada PD Parahyangan selama bulan Desember 2019. Pada tanggal 2 Desember, terjadi transaksi dibeli barang dagang secara kredit dari PD Tridaya seharga 50 juta. Syarat FOB Destination 2/10 N/30. Maksud dari transaksi tanggal 2 Desember ini adalah PD Parahyangan membeli barang secara kredit pada PD Tridaya seharga 50 juta. Syarat FOB Destination artinya biaya angkut pengiriman atau biaya pengiriman ditanggung oleh PD Tridaya. Jadi PD Parahyangan hanya membayar pembelian secara kredit sebesar 50 juta. 2/10 N/30 di sini dimaksudkan PD Parahyangan akan mendapatkan diskon sebesar 2% apabila membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari setelah transaksi itu terjadi. N/30 di sini merupakan jangka waktu pemberian kredit. Dan jurnal yang terjadi pada tanggal 20 Desember yaitu purchase to akun payable sebesar 50 juta. Pembelian kredit mempengaruhi akun purchase. Karena pembelian secara kredit, maka di kreditnya akun payable sebesar 50 juta. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 4 Desember. Dijual barang dagang secara tunai seharga 14.200.000. Maksud dari transaksi tanggal 4 Desember yaitu PD Parahyangan menjual barang dagangnya secara tunai seharga 14.200.000. Otomatis PD Parahyangan mendapatkan uang serta penjualan sebesar 14.200.000. Lalu jurnalnya adalah cash to sales sebesar 14.200.000. Karena ketika PD Parahyangan menjual barangnya secara tunai, dia akan mendapatkan cash sebesar 14.200.000 di debit, lalu penjualan di kredit sebesar 14.200.000. Lalu transaksi tanggal 5, dibeli barang dagang secara kredit dari PD Pajajaran seharga 21 juta. Syarat FOB shipping point 2/10 N/30. Biaya transportasi 600.000 ditambahkan ke dalam faktur. Maksud dari transaksi tanggal 5 Desember di sini adalah PD Parahyangan membeli barang dari PD Pajajaran seharga 21 juta. Syarat FOB shipping point di sini adalah biaya angkut pengiriman atau biaya pengiriman ditanggung oleh PD Parahyangan. 2/10 N/30 di sini adalah sama seperti pada tanggal 2 Desember. Jika PD Parahyangan membayar hutangnya dalam jangka waktu kurang 10 hari setelah tanggal transaksi, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. N/30 di sini adalah jangka waktu pemberian kredit. Lalu ada biaya transportasi 600.000 karena di sini syaratnya FOB shipping point yang tadi sudah saya jelaskan bahwa artinya yaitu biaya angkut pengiriman akan ditanggung oleh PD Parahyangan. Semuanya ditambahkan ke dalam faktur. Lalu jurnal yang terjadi atau jurnal yang akan mempengaruhinya yaitu
purchase sebesar 21 juta di debit, freight in atau biaya angkut sebesar 600.000 di debit, dan akun payable sebesar 21.600.000 di kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 6 Desember. Dikembalikan seharga 10 juta dari barang dagang yang dibeli pada tanggal 2 Desember dari PD Tridaya. Maksud dari transaksi tanggal 6 ini yaitu pada tanggal 2 PD Parahyangan membeli barang pada PD Tridaya seharga 50 juta. Lalu pada tanggal 6 PD Parahyangan mengembalikan barang seharga 10 juta kepada PD Tridaya. Alasannya itu bisa barangnya entah rusak atau tidak sesuai. Dan jurnalnya yaitu akun payable to purchase, return, and allowance sebesar 10 juta. Akun payable di sini maksudnya utang PD Parahyangan berkurang sebesar 10 juta, purchase return atau pengembalian pembelian sebesar 10 juta di kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 10 Desember. Dijual barang dagang secara kredit kepada PD Andika seharga 4.500.000. Syarat 1/10 N/30. Maksud dari transaksi tanggal 10 di sini adalah PD Parahyangan menjual barang kepada PD Andika secara kredit seharga 4.500.000. Syarat 1/10 N/30 di sini, PD Andika akan mendapatkan diskon jika dia membayar dalam jangka waktu kurang 10 hari setelah tanggal transaksi. N/30 di sini adalah batas pembelian kredit. Dan jurnal yang terjadi yaitu akun receivable to sales sebesar 4.500.000. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 12 Desember. Dibayar kepada PD Tridaya untuk pembelian kredit tanggal 2 Desember. Maksud dari transaksi ini adalah pada tanggal 2 Desember lalu, PD Parahyangan membeli barang secara kredit seharga 50 juta. Lalu pada tanggal 12 Desember, PD Parahyangan membayar hutang tersebut. Di sini kita bisa lihat pembayaran yang terjadi pada PD Parahyangan ini terjadi pada tanggal 12 dan transaksi pada pembelian kredit itu terjadi pada tanggal 2 Desember. Maka otomatis PD Parahyangan akan mendapatkan diskon sebesar 2% karena PD Parahyangan membayarkan hutangnya dalam jangka waktu 10 hari. Dan jurnal yang terjadi atau akun yang mempengaruhinya yaitu akun payable sebesar 50 juta di debit, cash sebesar 49 juta, dan purchase diskon sebesar 1 juta. Nah, akun purchase diskon ini adalah akun karena PD Parahyangan mendapatkan diskon 2%. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 14. Dibayar kepada PD Pajajaran untuk pembelian kredit tanggal 5 Desember. Pada tanggal 5 Desember, PD Parahyangan membeli barang seharga 21 juta. Lalu pada tanggal 14 Desember, PD Parahyangan membayar pembelian kredit tersebut. Dan jurnal yang terjadi atau akun yang mempengaruhinya yaitu akun payable sebesar 21 juta di debit, cash sebesar 20.580, purchase diskon sebesar 420. Akun payable di sini adalah pembelian barang kredit yang terjadinya. Lalu karena membayarnya dalam jangka waktu 10 hari, otomatis PD Parahyangan mendapatkan diskon sebesar 420.000 dan pengeluaran cashnya yang terjadi 20.580.000. Lalu karena ada biaya angkut pengiriman mempengaruhi akun payable to freight in sebesar 600.000.
Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 21. Diterima pembayaran dari penjualan tanggal 10 Desember. Pada tanggal 10 Desember, PD Parahyangan menjual barangnya secara kredit kepada PD Andika. Lalu, pada tanggal 21 Desember, PD Andika membayar hutang tersebut. Dan jurnal yang mempengaruhinya yaitu cash, karena PD Parahyangan mendapatkan uang sebesar 4.500.000 serta piutangnya berkurang sebesar 4.500.000. Jadi akun yang mempengaruhinya cash to akun receivable sebesar 4.500.000. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 24 Desember. Dijual barang dagang secara kredit kepada PT Tridharma seharga 8.400.000. Syarat 1/10 N/30. Harga pokok penjualan adalah 3.700.000. Maksud dari transaksi tanggal 24 Desember ini yaitu PD Parahyangan menjual barangnya secara kredit pada PT Tridharma seharga 8.400.000. Syarat 1/10 N/30 yang artinya PT Tridharma akan mendapatkan diskon sebesar 1% jika membayar atau melunasi hutangnya dalam jangka waktu 10 hari. N/30 di sini adalah jangka waktu pemberian kredit. Harga pokok penjualan adalah harga saat barang itu dijual. Dan bisa kita lihat di sini bahwa di soal diminta dalam kita mengerjakan soal tersebut melakukan sistem periodik. Nah, tetapi pada tanggal 24 Desember ini, satu transaksi ini kita mengerjakannya menggunakan metode perpetual karena ada harga pokok penjualannya. Lalu, jurnal yang terjadi atau jurnal yang mempengaruhi pada tanggal 24 Desember yaitu akun receivable to sell sebesar 8.400.000. Lalu ada harga pokok penjualan, cost of goods sold to merchandise inventory sebesar 3.700.000. Ini merupakan jurnal yang terjadi pada tanggal 24 menggunakan metode perpetual. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 30. Diterima barang dagangan yang dikembalikan oleh PT Tridharma seharga 2.200.000. Di sini maksudnya adalah PT Tridharma setelah membeli barang kepada kita itu dia mengembalikannya seharga 2.200.000. Maka maksudnya ada pengembalian barang pembelian dan jurnal yang terjadi yaitu sales return and allowance to akun receivable sebesar 2.200.000 atau terjadinya pengembalian barang dan piutang berkurang sebesar 2.200.000. Setelah mengerjakan soal bagian 1, sekarang kita masuk ke soal bagian 2. Di bagian 2 ini kita diminta untuk membuat laporan keuangan pada PD Pajajaran periode tahun 2019. Pertama-tama kita akan membuat dulu jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Transaksi tanggal 1 atau nomor 1, persediaan barang dagangan berdasarkan perhitungan fisik 31 Desember 2019 sebesar 124.300.000. Pada akhir periode, PD Pajajaran menghitung bahwa barang persediaannya ada sebesar 124.300.000. Lalu, jurnal yang mempengaruhinya yaitu cost of goods sold to merchandise inventory sebesar 3.600.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 2. Perlengkapan kantor yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2019 adalah seharga 960.000. Karena dalam jurnal penyesuaian kita hanya mencatat transaksi yang sudah terpakai, maka dari itu ketika penjelasan dalam soalnya perlengkapan kantor yang tersisa, berarti kita harus mengurang
atau menselisihkan akun perlengkapan kantor yang ada di trial balance di worksheet dengan nominal yang ada di soal. Jurnal yang terjadi atau akun yang mempengaruhinya yaitu office supplies expense to office supply sebesar 1.200. Nominal 1.220 ini didapatkan dari nominal office supplies di trial balance dikurangi oleh nominal 960.000 ini yang ada di soal. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 3. Asuransi yang terpakai habis selama tahun 2019 sebesar 3.820. Karena ini sudah ada nominalnya, berarti langsung masuk ke jurnalnya sebesar 3.820.000. Dan jurnal yang mempengaruhinya yaitu insurance expense to prepaid insurance sebesar 3.820.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 4. Penyusutan selama tahun 2019 pada peralatan toko sebesar 6.200.000. Ini tuh maksudnya peralatan kantor sebesar 4.980.000. Dan jurnal yang mempengaruhinya yaitu depreciation expense store equipment to accumulated depreciation store equipment sebesar 6.200.000. Lalu ada depreciation expense office equipment to accumulated depreciation office equipment sebesar 4.980.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 5. Gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu gaji bagian penjualan sebesar 1.560.000 dan gaji bagian kantor sebesar 720.000. Jurnal yang terjadi atau akun yang mempengaruhinya yaitu sales salaries expense sebesar 1.560.000, office salaries expense sebesar 720.000, to salaries payable karena PD Pajajaran memiliki hutang sebesar 2.280.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi terakhir atau transaksi nomor 6. Pendapatan sewa selama 2019 sebesar 1.200.000. Akun yang mempengaruhinya yaitu rent income received in advance to rent income sebesar 1.200.000. Lalu kita jumlahkan hasil dari debit dan kredit dari jurnal penyesuaian ini mendapatkan total sebesar 23.300.000. Hasilnya balance. Masih di soal bagian 2, sekarang kita akan melengkapi worksheet pada PD Pajajaran. Dalam pengerjaan worksheet ini sebetulnya cukup mudah, hanya kita membutuhkan ketelitian. Nah, nominal dari trial balance ini sudah ada di soal, sudah ditentukan. Selanjutnya kita hanya dapat mengerjakan atau tinggal mengerjakan 4 laporan ini, yaitu adjustment, adjust trial balance, income statement, dan statement of financial position. Nominal di adjustment ini kita hanya perlu untuk memasukkan nominal pada laporan keuangan atau jurnal penyesuaian. Akun-akun ini akunnya dan nominalnya tinggal kita masukkan ke worksheet di kolom adjustment. Jurnal yang sudah kita kerjakan tadi di jurnal penyesuaian itu, kita masukkan nominalnya
ke kolom adjustment. Merchandise inventory di kredit 3.600.000. Lalu masuk ke worksheetnya 3.600.000 di kredit. Jadi akun-akun yang ada di sini bisa kalian masukkan ulang ke worksheetnya seperti ini. Dan total didapatkan 23.300.000. Jadi pada kolom adjustment kalian hanya perlu untuk memasukkan kembali jurnal dan nominal yang ada masuk ke kolom worksheet di adjustmentnya. Lalu sekarang kita masuk ke kolom adjust trial balance atau jurnal penyesuaian yang sudah disesuaikan. Caranya yaitu adalah penjumlahan atau selisih dari trial balance dan adjustment. Contoh, pada akun cash, karena di trial balance ada nominal sebesar 105.900.000 di debit, maka di adjust trial balance-nya sebesar 105.900.000. Sama seperti akun receivable, nominalnya 182.160.000. Lalu ada merchandise inventory. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalian hanya tinggal menjumlahkannya. Jika di trial balance-nya debit dan di adjustment-nya debit, kalian nominalnya ditambah. Tetapi jika di trial balance-nya debit dan di adjustment-nya kredit seperti pada akun merchandise inventory ini, maka dikurang 127.900 dikurang 3.600, hasilnya 124.300. Dan penempatannya itu, agar kita tahu ini posisinya di debit atau kredit, bisa saja lihat nominal yang paling besarnya. Jika nominal yang paling besarnya itu di debit, berarti saat di adjust trial balance penempatannya di debit. Tetapi jika penilaiannya atau nominalnya lebih besar di kredit, maka penempatan di adjust trial balance-nya itu di kredit. Nah, lanjut kita lihat ke semuanya. Office supplies sebesar 960, hasil dari selisih 2.180 dan 1.220. Nominal ini sama seperti di soal jurnal penyesuaian. Lalu ada prepaid insurance 5.300.000, land 40.000, store equipment 54.200.000 di debit, pengurangan akumulasi depreciation store equipment 11.400.000 di kredit. Lalu ada office equipment 31.140, akumulasi depreciation office equipment 9.440, akun payable 44.840, salaries payable 2.280. Lalu ada rent income receipt in advance 4.800 dikurang 1.200, 3.600. Dan seterusnya seperti itu. Untuk di adjust trial balance ini, kalian hanya perlu menjumlahkan atau mengurangi nominal yang ada di trial balance dan di adjustment. Jika debit dan debit ditambah, kredit dan kredit ditambah. Jika debit dan kredit itu dikurang, kredit dan debit itu dikurang. Dan penempatannya bisa kalian lihat dari nominalnya yang paling besar berada di mana. Jika di debit berarti penempatannya di debit, tetapi jika di kredit berarti penempatannya di kredit. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kolom income statement. Pada kolom income statement ini, akun-akun yang masuk yaitu adalah akun pendapatan dan beban. Maka dari itu kita hanya perlu memindahkan akun dari mulai sales hingga expense
dan nominalnya yang ada di adjust trial balance. Tinggal kita pindahkan sales sebesar Rp1.440.370 di kredit, sales return and allowance Rp12.280, sales diskon Rp11.580, dan seterusnya. Ini hanya tinggal memindahkan. Lalu didapatkan total di debit income statement sebesar Rp1.290.000, lalu di kredit Rp1.441.570. Selanjutnya transaksi, atau kita masuk ke kolom statement of financial position. Dalam kolom statement of financial position ini, akun-akun yang masuknya yaitu akun aset, liability, dan equity. Yaitu ada akun cash sebesar 105.900 di debit, lalu ada akun receivable sebesar 160 di debit, dan seterusnya. Ini pun sama nominal di statement of financial position didapatkan dari nominal yang ada di adjust trial balance. Jadi pada kolom income statement dan statement of financial position, kita hanya perlu memindahkan nominal yang ada di adjust trial balance ini. Hanya saja di income statement golongan akunnya golongan akun pendapatan dan beban. Jika di statement of financial position, golongan akunnya adalah golongan akun aset, liability, dan equity. Lalu didapatkanlah hasil dari statement of financial position debit sebesar 579.960 dan di kredit 429.160. Dan pada akhirnya akan didapatkan laba sebesar 150.800. Nominal ini didapatkan dari hasil total credit income statement dikurangi total debit di income statement sebesar 155.800. Lalu ada statement of financial position pun sama, hasil pengurangan dari jumlah di debit dan di kredit sebesar 150.800. Ini merupakan net income atau laba yang didapatkan pada PD Pajajaran. Dan nominal ini adalah hasil akhir agar income statement dan statement of financial position balance, yaitu total dari 1.290.000 di debit ditambah net income, hasilnya 1.441, dan yang kredit ini diturunkan. Lalu statement of financial position sebesar 579.000 diturunkan, dan total yang statement financial position 400 ini ditambah oleh laba sebesar 150.800 mendapatkan hasil 579.960. Dan akhirnya hasil akhir pada worksheet mulai dari trial balance, adjust trial balance, income statement, dan statement of financial position mendapatkan hasil yang balance, dan didapat pula laba sebesar 150.800. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, hanya akun pendapatan dan beban yang dimasukkan. Jadi di sini ada akun sales sebesar 1.440, lalu ada sales return dan sales diskon 12.280 dan 11.580. Didapatkan hasil 23.860 diselisihkan dengan penjualan. Totalnya mendapatkan atau penjualan bersih 1.416.510.
Jadi nominal yang ada di income statement atau laporan income statement ini, kalian hanya tinggal melihat di kolom income statement worksheet ini. Setelah itu, kalian tinggal memasukkannya pada laporan income statement ini. Lalu ada cost of goods sold sebesar 1.416.000 dan ada gross profit on sale sebesar 365.900. Setelah itu kita masukkan akun yang tergolong operating expense yang terdiri dari selling expense dan administrative expense. Yang pertama ada sales, salaries expense, advertising expense, depreciation expense, store equipment, miscellaneous selling expense. Nominal ini pun sama didapatkan dari hasil worksheet yang ada di bagian income statement ini. Setelah itu kalian jumlahkan total selling expense, lalu masukkan pula nominal administrative expense. Setelah itu didapatkanlah total administrasi expense dan dijumlahkan total dari selling expense yang terdiri dari sales, salaries expense dan administrasi expense ini sebesar 211.420 dan didapatkan pula operating expense sebesar 154.480 yang didapat dari hasil pengurangan gross profit on sales dan total operating expense. Lalu ada other revenue and expense items yang terdiri dari rent income dan indirect expense sebesar 3.680. Lalu pada akhirnya akan didapatkan laba sebesar 150.800 dari hasil pengurangan atau penjumlahan operating income dan other revenue and expense item sebesar 150.800. Hasil di laporan laba rugi ini atau income statement ini harus sama dan akan sama dengan laba yang didapatkan pada di worksheet. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan keuangan statement of owner equity atau laporan keuangan modal. Pertama, kita masukkan dulu nominal pajajaran kapital atau modal pajajaran pada bulan Januari 2019 sebesar 307.600. Nominal ini didapatkan dari worksheet pajajaran kapital pada awal periode yang ada di trial balance. Lalu net income sebesar 150.800 yang didapatkan dari hasil pengerjaan laporan laba rugi atau income statement. Lalu dikurang pajajaran drawing atau pajajaran price sebesar 36.000 yang didapatkan dari nominal di trial balance pada awal periode 36.000, mendapatkan hasil increase in owner equity sebesar 114.800 dan pada akhirnya akan didapatkan pajajaran kapital pada bulan Desember 31 sebesar 422.400. Kita akan masuk untuk mengerjakan statement of financial position. Dalam laporan statement of financial position ini, akun-akun yang masuknya yaitu akun aset, liabilities, dan equity, sama seperti di worksheet bagian kolom statement of financial position. Jadi kita hanya perlu memindahkan nominal yang ada di kolom statement of financial position worksheet untuk dicatat di laporan statement of financial position. Terdapat golongan aset yang terdiri dari current asset dan fixed asset. Nominal ini didapatkan dari
hasil di worksheet kolom statement of financial position ini. Lalu yang terdiri dari cash, akun receivable, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance dengan nominal-nominal ini, dan dijumlahkanlah mendapatkan total current asset atau aset lancar sebesar 418.620. Lalu ada fixed asset atau aset tetap yang terdiri dari land, store equipment, akumulasi depreciation store equipment, office equipment, akumulasi depreciation office equipment, dan nominalnya yang didapatkan dari hasil worksheet kolom statement of financial position mendapatkan total fixed asset sebesar 104.500 dan total aset 523.120.000. Lalu selanjutnya ada akun golongan liabilities yang terdiri dari current liabilities atau utang lancar. Ada akun payable sebesar 44.840, lalu ada salaries payable dan income received in advance dan not payable. Didapatkanlah hasil total liability sebesar 100.720.000. Lalu ada pajajaran kapital yang termasuk golongan akun equity sebesar 422.400, dan akhirnya ditotal lah dari golongan liabilities dan equity mendapatkan hasil sebesar 523.120. Dan sekarang terakhir kita akan mengerjakan laporan keuangan closing entries. Pada laporan keuangan closing entries ini, akun yang masuk yaitu akun equity, income, dan expense. Nominal dan akunnya bisa kita lihat di laporan income statement. Tetapi hal yang membedakannya yaitu yang asalnya nominal dan penempatannya di debit, saat di closing entries nominal dan penempatannya dibalik menjadi di kredit, dan sebaliknya, jika penempatannya di kredit maka di closing entries menjadi di debit. Pertama, ada sales dan rent income sebesar 1.440 dan 1.200 yang asalnya di kredit menjadi di debit. Lalu ada income summary sebesar 1.441.000 hasil total dari sales dan rent income. Selanjutnya ada sales return hingga interest expense yang bisa kita dapatkan dari akun laporan keuangan income statement ini. Kita masukkan di closing entries di bagian kolom kredit, karena yang asalnya saldo normalnya di debit, di closing entries menjadi di kredit. Dan dapatkanlah income summary sebesar 1.291.970. Selanjutnya ada pajajaran kapital dan income summary sebesar 150.800. Nominal ini didapatkan dari laba PD Pajajaran. Selanjutnya ada pajajaran kapital to pajajaran drawing sebesar 36 juta. Nominal ini juga didapatkan dari hasil laporan keuangan statement of owner equity, atau juga bisa kalian lihat di worksheet bagian drawing. Sekian penjelasan saya mengenai soal ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.